Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya masjid, dalam rangka untuk menjalankan salat asar yang alhamdulillah sudah kita laksanakan secara berjamaah. Dan mari kita niatkan untuk memperpanjang iktikaf kita dengan duduk dalam majelis ilmu, yang mana pada sore hari ini akan diisi oleh Ustadz Fahrudin Nu'man hafizahullah ta'ala, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan adapun tema kajian pada sore hari ini yaitu menyelami lautan zikir. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah, sebelum kajian dimulai seperti biasa kami panitia kajian Anaba untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, kami himbau kepada seluruh jamaah sekalian untuk menjaga adab-adab majelis. Mohon bapak-bapak sekalian untuk bisa duduk rapat-rapat untuk ke depan, yang masih mengisi yang masih kosong safnya. Yang kedua, kami juga selalu menghimbau kepada jamaah sekalian untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan yang ketiga, bagi orang tua yang membawa putra dan putrinya yang masih kecil, maka kami harapkan untuk selalu mendampinginya demi ketertiban dan kenyamanan selama kajian berlangsung. Maklumat yang selanjutnya, untuk jamaah ummahat yang sudah memasuki ruangan kajian, maka kami wajibkan untuk membuka niqabnya demi keamanan dan kenyamanan bersama. Dan maklumat yang terakhir, mari kita hadir dalam duduk majelis ini, kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita, keluarga kita, istri-istri kita, anak-anak kita, dan kita niat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kajian. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Untuk Al-Ustaz, tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, para bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat jamaah salat asar yang insyaallah semoga semuanya senantiasa diberkahi dan dijaga oleh Allah SWT. Masya Allah, sore-sore hujan, enaknya ngapain nih? Ngaji ya. Alhamdulillah, tentunya Allahu Akbar, kita bersyukur. Alhamdulillah masih mantap. Sore hari ini kita masih mengatakan amsayna ala fitratil Islam. Alhamdulillah. Tentunya dengan izin dan taufik dari Allah SWT, kita pun masih baru saja tadi melaksanakan ibadah yang sangat besar, yang
baru berangkatnya saja sudah bernilai besar di sisi Allah. Kata Nabi SAW, man ghada ilal masjid aw raha, siapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid, aw raha, atau sore-sore berangkat ke masjid, ya, apa kata Nabi hadiahnya? Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga, kullama ghada aw raha. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka Allah bangunkan baginya rumah di surga setiap dia pergi pagi dan sore. Alhamdulillah. Ya. Gimana Tom? Sudah pergi pagi sore sudah? Alhamdulillah. Buktinya kita sudah di masjid. Dari rumah kita masing-masing melangkah di sore hari ini, langkah yang bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah, Allahu akbar. Kita pun barusan sujud dan ruku' yang dahsyat di sisi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur di telinga kita, kata Nabi apa? Man shallal bardaini dakhala al jannah. Siapa yang menjaga salat al-bardain, ay as-subhu wal asr. As-subhu wal asr. Salat subuh dan salat asar. Maka jaminannya apa? Dakhalal jannah. Alhamdulillah. Maka dia dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, tidak kalah agung nikmat Allah yang kita patut bahagia di sore hari ini sambil mengakhiri akhir weekend ya, akhir liburan nih, hari Ahad ya, atau liburannya hari Jumat. Naam, di akhir weekend kita, subhanallah, kita pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kepada kegiatan ibadah yang tidak kalah besar. Apa yang kita lakukan di saat ini adalah a'zamul ibadat. Ibadah yang teragung dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Talabul ilmi. Insyaallah. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah? Dia katakan la abadallah. Seseorang tidak akan bisa menghambakan diri kepada Allah. Seseorang tidak akan bisa beribadah wala majjadahu, dan seseorang tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengagungkan Allah. La abadallaha wala majjadahu wala wahadahu, tidak akan juga bisa mentauhidkan Allah illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Wala arafa fadlal islami, dan tidak mungkin seseorang juga mengenal keutamaan Islam illa bil ilm, kecuali dengan ilmu. Wala faddalal islam ala ghairihi illa bil ilm, dan seseorang tidak akan dia mengutamakan Islam atas yang lainnya kecuali dengan ilmu. Maka subhanallah, ma'asyiral muslimin, asas agama ini dan sumber ibadah, kebaikan, kebenaran dan kekuatannya tergantung dengan ilmu. Makanya kata beliau, la abadallah, seseorang tidak akan bisa menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak mungkin juga bisa mengagungkan Allah, tidak mungkin juga bisa mentauhidkan Allah kecuali dengan ilmu. Betapa banyak ma'asyiral muslimin orang contoh menggoyangkan badannya, masya Allah, dengan sesuka hatinya sambil mengucapkan la ilaha illallah, tapi di atas kuburan. Apakah dia sudah mentauhidkan Allah? La. Ada enggak? Ada enggak orang mengucapkan la ilaha illallah goyang seluruh badannya di atas kuburan? Ada enggak? Ada.
Jangan nunjuk Pak, nanti nanti telunjuk antum nih. Hah? Ada. Mengucapkan kalimat tauhid. Tapi apakah dia sudah mentauhidkan Allah? Tidak. Kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah tidak dibangun di atas ilmu. Betapa banyak orang yang beribadah, Masya Allah ibadahnya luar biasa. Bahkan mungkin semalaman tidak tidur. Bahkan siangnya dia tidak makan, berpuasa sepanjang masa. Tapi apakah diterima ibadahnya oleh Allah? Lah. Kalau tata cara ibadahnya tidak di atas ilmu. Maka subhanallah ayol ikhwah. Ya. Al-ilmu kata Imam Ibnu Qayyim imamul amal. Wal amalu tabi'un lahu. Bahwasanya ilmu adalah imam untuk segala amal kita. Segala perbuatan dan ibadah kita kepada Allah, sementara amal pengikutnya. Maka tidak akan ada amal yang benar apabila tidak dipimpin oleh imam, yaitu ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Kalau kita katakan salat adalah ibadah, maka talabul ilmi a'zamul ibadat. Ibadah yang teragung. Oleh karena itu subhanallah alhamdulillah, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayul ikhwah. Allah masih menggerakkan hati kita agar atau untuk ada keinginan dan semangat mau talabul ilmi. Berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk selamat dunia dan akhirat. Karena tidak ada yang selamat ayul ikhwah hakikatnya di dunia dan akhirat kecuali orang yang mengarungi kehidupan ini dengan ilmu. Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menerjemahkan ayat yang masyhur di telinga antum, firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa ini? Doa sapu jagat katanya ya. Na'am. Doa dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kata beliau subhanallah, lihat terjemah beliau, tafsiran beliau. Rabbana atina fid dunya hasanah ay bil ilm. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kebaikan di dunia. Mustahil Anda baik di dunia kecuali dengan ilmu. Ay bil ilm. Baru kalau antum baik di dunia, ya, yaitu dengan kekuatan ilmu, maka baru nanti wa fil akhirati hasanah ay bil jannah. Baru antum akan dapat fil akhirati hasanah ay bil jannah, yaitu dengan surga. Maka ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Oleh karena itu, subhanallah, perkara yang paling utama untuk kita senantiasa semangat dan terus kita tambah dalam kehidupan kita adalah Rabbi zidni ilma, yaitu meminta tambahan ilmu dan berusaha senantiasa menambah ilmu kita. Tidak ada lain, yang paling utama tentunya dengan ya hadir ke majelis ilmu. Subhanallah ya. Walaupun hari ini banyak cara untuk talabul ilmi, bisa dengerin YouTube ya, bisa dengarkan roja, bisa dengan baca dan seterusnya. Tapi subhanallah, tetap tidak mengalahkan hadir ke majelis ilmu. Kenapa? Karena di majelis ilmu tidur aja dapat pahala. Silakan Pak, lanjutkan tidurnya. Ya, iya, ngantuk saja tidur aja, ya, tidak paham saja dapat pahala. Apalagi antum, masya Allah, ya. Betul-betul di majlis ilmunya konsen. Karena di majlis ilmu butuh 3 kekuatan. 1, kekuatan mata. Ya, melotot gitu kan. Yang kedua, kekuatan apa? Telinga. Dengar. Yang ketiga, kekuatan hati. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara
wal afidah. Mata untuk melihat, telinga untuk konsentrasi mendengar, dan hati yaitu untuk berusaha memahami. Kalau hatinya melayang, matanya mulai bismika Allahumma amutu wa ahya, telinganya sibuk dengan mendengarkan yang lain, insyaallah ya di majlis ilmu tidak akan dapat ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah tentunya tidak luput dari takdir Allah. Ya, saya diminta oleh Abu Umar, ini kita itu cuma masakannya sudah sedap gitu ya, lalu ingin ditambahin garam dikit aja gitu. Karena Anda dengar di sini kajian Masya Allah bersama asatid, nah cukup ya. Namun alhamdulillah mungkin beliau ingin ada tambahan sedikit ya. Maka di hari Ahad kedua ini saya ada acara di Jakarta, memang rutin sampai zuhur ya, lalu sambil pulang mampir ke, jadi acaranya mampir aja ya, mampir aja ke sini alhamdulillah. Dan adapun kitab ya wallahu alam nanti sampai hari ini, karena kemarin belum sempat ya terobrolkan. Bagusnya kalau rutin memang pegang kitab ya, ada kitab, antum pegang kitab ya. Kita pun mengajarkan dengan kitab supaya ada rujukan asas ya. Nanti insyaallah kita lihat apa kalau nanti rutin. Adapun waktu bisa berubah ya, mungkin bisa ba'da asar atau ba'da zuhur ya, nanti kita lihat insyaallah. Namun untuk hari ini ba'da asar pasti ya, ba'da zuhur sudah lewat soalnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan pertama ini, Allahu Akbar, kita akan saling mengingatkan dengan sebuah amalan di alam semesta ini, amalan kita di dunia, amalan yang ringan, agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita perhatikan, akhi, sebetulnya hakikat Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, tak terkecualinya kita tentunya yang paling utama adalah dalam rangka ini, dalam rangka tegaknya amalan ini, yang apabila tidak tegak maka hancurlah dunia ini dan binasalah yang ada di dalamnya. Amalan yang sangat besar, yang sangat agung, subhanallah. Apa itu? Zikrallahi azza wa jal. Ya, apa Pak? Zikrallahi azza wa jal, yaitu zikrullah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita apa? Mengingat Allah. Zikrullahi azza wa jal. Allahu akbar. Antum tahu kenapa alam semesta ini masih tegak, Pak? Ya, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Masih ada ya? Alhamdulillah. Hari ini masih ada yang mengucapkan Allah, Allah. Tadi didengar asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah. Bahkan ma'asyiral muslimin, dunia ini akan hampa. Dunia ini rusak. Dunia ini terlaknat, kata Nabi SAW. Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat, Pak. Dunia ini kan apa sih? LP alam semesta ya. Iyalah. Karena hakikatnya dunia ini adalah tempat hukuman untuk abah dan umi kita yang dahulu melanggar. Untuk diperbaiki dengan ditundukkannya petunjuk-petunjuk Allah, yang nanti kita akan balik
ke kampung halaman apa itu? Surga. Karena bukan di sini tempat kita, Pak. Kampung halaman abah dan umi kita di mana? Di surga. Bukan di sini. Alhamdulillahnya abah dan umi kita, Adam dan Hawa sudah dijamin balik. Kalau antum gimana? Mesti benar. Kalau kita anak keturunan Adamnya gimana? Insya Allah mudah-mudahan. Tapi ketahuilah kata beliau, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Wa mal'unatun ma fiha, dan seluruh yang ada di dunia ini jauh dari rahmat Allah. Makanya kalau kita di dunia hidup sekedar dunia, sudah cukup Qarun saja yang rusak. Sudah cukup Fir'aun saja yang binasa. Umat-umat sebelum kita, kaum Ad, kaum Samud, otaknya cuma dunia. Yang dunia itu penipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Subhanallah. Makanya tidak ada ahlu dunia, Pak, di dunia ini kecuali dia binasa. Lalu kata Nabi dikecualikan kata Nabi illa. Oh, alhamdulillah masih ada illa. Kecuali zikrullah. Dunia yang isinya zikrullah. Itu isinya mengingat Allah, zikir kepada Allah. Wal alim, dan seorang ulama, sosok yang berilmu dari semenjak yaitu para nabi dan orang-orang yang mengikutinya, wal muta'allim, dan para penuntut ilmu. Maka tiga ini dikecualikan dari keterpurukan dunia. Zikrullah, ya, dunia yang isinya zikir kepada Allah, wal alim, dan orang yang berilmu, wal muta'allim, dan para penuntut ilmu. Subhanallah, Pak. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka sebetulnya tadi, kalau antum ditanya sederhananya apa? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Maka jawaban yang paling benar bahwasanya kita diciptakan oleh Allah untuk agar mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lupa kepada Allah. Oleh karena itu subhanallah, kalimat zikrullah azza wa jal ini memiliki makna yang sangat dahsyat. Pak Bu, jamaah sekalian. Setelah tentunya keutamaan yang sangat dahsyat. Sehingga kalau kita perhatikan, ya, temanya apa tadi? Menyelami lautan zikir. Agar kita sekarang, saya ingin menjelaskan satu perkara tentang zikir ini, agar mindset kita tidak sempit. Ya. Sehingga ketika mendengar kalimat zikir langsung terbesit apa? Sekedar zikrul lisan, la ilaha illallah subhanallah. Apalagi terkadang diamalkan dengan cara yang tidak sunnah, masya Allah. Saya pernah kita lihat di sini di belakang ada apa? Jaket bertuliskan apa? Majlis. Oh, masya Allah. Ya, berkumpul semuanya pakai baju putih, nangis bareng, teriak bareng. Dipimpin oleh seorang imam atau pemimpinnya. Sampai situ saja pemahaman, yaitu majlis zikir atau zikrullah azza wa jalla. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim, Pak Bu, jamaah sekalian, menyebutkan satu perkataan dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya. Perkataan yang sangat besar. Di mana kata beliau, qala rahimahullah faslun, kata beliau, fasal. Jadi kalau dalam kitabnya ada pasal ini, pasal itu. Kata beliau faslun mabna din
ala qa'idatain. Bahwasanya agama itu dibangun di atas dua pondasi kuat. Sekali lagi, kata beliau, mabna din, agama itu dibangun di atas dua asas, dua tiang pancang dan dua pondasi yang sangat kuat. Kalau tidak ada tiang pancang ini, tidak ada pondasi ini, tidak ada asas ini, hancur agama ini. Apa dua pondasi dan tiang pancang yang sangat kuat ini? Qala adz-dzikru wasyukru. Itu pondasinya, tiang pancangnya apa? Adz-dzikru wasyukr. Zikir dan syukur. Zikir dan syukur. Maka itulah bangunan agama yang sangat kuat, akhi. Maka kekuatan agama Anda, agama kita, baik secara company maupun secara pribadi masing-masing tidak akan kuat kalau tidak dibangun di atas zikir dan syukur. Zikrullah wa syukrullahi azza wa jalla. Lalu beliau membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 152, kata beliau, qala Allahu azza wa jalla, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian senantiasa kepadaku. Fadhkuruni, ingatlah sekalian kalian kepadaku. Adzkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Masya Allah. Pak, keutamaan apa lagi, Pak? Coba, kalau Pak Jokowi ya, masih presiden kita masih ya? Belum, siapa setelah ini siapa? Ketahuan nanti dukung siapa. Ya, subhanallah, kalau presiden kita setiap pidato, setiap ceramah, sebutkan nama Abu Umar. Kira-kira dia gimana? Woi, mantap ya. Atau di Saudi, Raja Salman. Kalau pidato nyebutin nama antum, gimana gitu? Woi, Masya Allah. Diingat sama pembesar-pembesar dunia. Oh, antum betapa bangganya. Wallahi ikhwani, bagaimana kalau yang mengingat antum raja di alam semesta ini? Siapa dia? Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Beres urusan. Diingat oleh Allah SWT dengan al-jaza'u min jinsil amal, karena perbuatan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tadi wallahualam, antum baca enggak tuh tadi? Pas baik menjelang salam atau setelah salam. Apa kata Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal? Ya Mu'adz, ya, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulla salatin, jangan kau tinggalkan seusai setelah salat atau di belakang salat, antakula, engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sunnah muakkadah, Pak, ditekankan sama la tada'an, jangan sekali-kali kau tinggalkan hai Mu'adz dubura kulla salatin, di belakang setiap salat. Ada yang menerjemahkan sebelum salam, dan Ustaz Yazid memasukkan dalam zikir setelah salat. Apa Pak bunyinya? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk menjadi sosok yang senantiasa bisa mengingatmu, dzikrika wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa ala husni ibadatik, dan untuk agar aku bisa senantiasa memperbaiki penghambaan diriku kepadamu. Dzikrika wa syukrika. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Oleh karena itu, Pak Bu jamaah sekalian, Allahu akbar. Ya, ibadah yang agung ini
memiliki bobot yang sangat besar di sisi Allah. Anda, Pak, Bu, jamaah sekalian, tidak akan bahagia hidup di dunia tanpa zikir. Karena Allah kabarkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allahu akbar. Allah telah mengabarkan kepada kita alladzina amanu, dan uang-uang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, yang hatinya senantiasa damai, tenang, lapang, senyum, henteu galau, henteu kacau, ya, tidak gundah, tidak gulana, tidak cemas. Wa tatma'innu qulubuhum, yang senantiasa tumaknina hatinya, tenang jiwanya dengan apa? Bidzikrillah, dengan senantiasa dia zikrullah, mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul, ditegaskan lagi oleh Allah, ketahuilah oleh kalian semua, hanya dengan zikrullah, hanya dengan mengingat Allah, jiwa akan wa tatmainnul qulub. Bidzikrillahi tatmainnul qulub, jiwa akan tumakninah. Ya. Dan jangan salah, Pak, saya sering sampaikan di beberapa majlis atau di majlis-majlis bahwa kalau antum mencari kebahagiaan, antum harus tahu mindset kebahagiaan itu apa. Ya, apakah sekedar dengan luas harta banyak yang bunuh diri, Pak? Kedudukan tinggi, stres. Sedang tenar-tenarnya, subhanallah, nenggak botol, mati. Maka ketahuilah hakikat kebahagiaan adalah tuma'ninatun nafsi wa insyirahus sadr, tenangnya jiwa dan lapangnya dada. Makanya nanti ketika antum mau pulang ke hadirat Allah, yang dipanggil apanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, hei jiwa yang lapang, hei jiwa yang subhanallah damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, monggo mulih ke hariban Rabbmu dalam keadaan engkau ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli, beres. Masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa mereka? Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Saya ingin tanya nih, coba acung tangan ya. Ada nggak di sini lagi galau? Kita ada nggak? Aduh, ketahuan nanti. Lagi galau, lagi kacau, lagi cemas, lagi gulana. Mohon maaf ya, ketika senyum pun senyum yang tidak jujur. Seorang Sunda seri koneng sih macam. Ya, kalau ada belati mungkin dia tusukkan ke dadanya, betul? Nah, karena kegalauan yang dahsyat. Ya. Maka ma'asal muslimin, Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Akhi billahikumullah, ada sebuah kabar yang mencengangkan para sahabat. Mungkin kita pun cengang, Pak, dan penasaran. Ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum, mau tidak aku kabarkan kalian? Mau tahu enggak, kata Nabi? Kalian mau tahu tidak? Satu, bi khairi a'malikum, dengan amalan yang terbaik bagi kalian, the best of amal. Bi khairi a'malikum, amalan terbaik. Satu. Yang kedua, wa azkaha inda malikikum, dan paling suci di sisi Allah. Paling suci di sisi Allah amalan ini.
Wa arfa'aha li darajatikum, dan paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Bleng, mengangkat derajatnya. Ya. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian min ya antalqau aduwakum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal fiddah. Lebih baik bagi kalian daripada sekedar kalian berinfak dengan emas dan perak. Masya Allah, infak dengan emas, Pak? Infak dengan perak? La. Amalan ini lebih baik. Wa khairil lakum, dan lebih baik bagi kalian min antalqau aduwakum, daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum aw yadribu a'naqakum, lalu kalian tebas leher musuh kalian, atau mereka menebas leher kalian. Maksudnya jihad di jalan Allah. Mau tidak, kata Nabi, aku kabarkan kepada kalian sebuah amalan yang lebih baik, amalan terbaik, lebih suci, paling bisa mengangkat derajat, lebih utama daripada infak dengan emas dan perak, dan lebih utama daripada antum masuk ke medan perang menebas leher musuh atau leher kau ditebas oleh musuh. Kira-kira apa, Pak? Tercengang para sahabat. Mau tidak aku kabarkan, kata Nabi. Maka sepakat semuanya serentak, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Dengan penuh semangatnya dan penuh penasarannya, amalan apa lagi? Lebih baik daripada jihad? Lebih baik daripada infak dengan emas dan perak? Qala, maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dzikrallahi azza wa jalla. Engkau mengingat Allah, engkau berzikir, menegakkan zikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Pak, pahala besar, hati tenang, dosa diampuni, Masya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab, hadiah terbesarnya, surat Al-Ahzab ayat 35, kata Allah, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ini pamungkasnya, Pak. Kata Allah, Pak, wadzakirinallaha katsiran, dan laki-laki yang banyak mengingat Allah. Wadzakirat, dan wanita-wanita yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan. Apa artinya? Allah siapkan bagi mereka ampunan. Masya Allah. Dibersihkan, disucikan dari dosa. Lalu wa ajran azima, para ulama mengatakan ay al jannah, dan pahala yang sangat besar, balasan yang sangat besar, ay al jannah, yaitu surga. Ini pamungkasnya. Banyak zikir kepada Allah, dosa-dosa dihapus, surga tempat kembalinya. Beres kan? Selesai. Hati tenang, pahala terbaik, bahkan lebih daripada infak emas dan perak, kata Nabi tadi. Lebih daripada jihad di jalan Allah. Dosa dihapus, surga, Allahu Akbar, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka subhanallah, ya, berarti zikrullah azza wajal adalah perkara yang sangat agung, amalan yang sangat hebat, yang sebetulnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ini. Pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan zikrullah itu hanya sekedar lisan bergoyang? Mengucapkan zikir-zikir yang kita ketahui, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, istighfar, dan seterusnya. Apakah sekedar itu? Maka dijawab dalam kelanjutan perkataan Ibnu Qayyim tadi, kata beliau, walaisal murad, tapi yang dimaksud dalam zikir ini, zikir yang merupakan pondasi agama, tiang agama,
tiang pancang agama ini, laisal murad, bukan yang dimaksud bidzikri mujarradudz dzikrul lisan. Bukan sekedar zikir lidah. Terus zikir apa dong? Ayo. Ya. Maka mohon maaf punten pisan bahwa betul mungkin ketika kita mendengar kalimat zikir langsung mindsetnya apa? Ya zikir apa? Tasbih, tahmid, bukan kan? Takbir dan seterusnya. Is okay. Tapi ma'asal muslimin, maaf, itu bagian kecil daripada zikir kepada Allah. Anda baru melakukan maaf kulit zikir. Bahkan sebalik, bahkan betapa banyak yang lisannya bergoyang, neraka disediakan untuknya. Ya. Betapa banyak orang yang zikir dengan lisannya, tapi dia tidak dijamin surga. Oleh karena itu subhanallah, pada kesempatan yang mulia ini, ma'asal muslimin, makanya saya temakan apa temanya tadi? Mengarungi lautan zikir. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan zikir yang ya dikabarkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasanya bangunan agama ini, tegaknya agama kita, tegaknya agama pada diri Anda ketika tegak zikir dan syukur kepada Allah, maka subhanallah ternyata memiliki makna yang sangat dalam dan kita katakan hak. Benar apa yang dikatakan Ibnu Qayyim, mustahil agama Anda benar, agama Anda tegak, agama Anda kuat tanpa kekuatan zikir. Terus kalau gitu apa yang dimaksud dengan zikir? Yang begitu hebatnya, yang begitu gagahnya, bahkan tadi ya amalan yang terbaik, bahkan surga dibuka, Pak. Ya. Maka ma'asal muslimin, alhamdulillah. Jawabannya banyak akan kita temukan dalam qala Allah wa qala Rasul. Alhamdulillah. Antum enggak usah pusing. Ya. Agama ini sudah seperti matahari di siang bolong, mudah dilihat, mudah kita berjemur, jelas, nampak, dan sempurna. Alhamdulillah. Tidak ada yang sulit dalam agama ini. Tidak ada yang tersembunyi dalam agama ini. Maka ma'asyal muslimin, lautan zikir yang begitu dahsyat dan dalam akan kita pahami ketika kita menelaah qala Allah wa qala ar-Rasul. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba mengkaji dan menelaah apa sih sebetulnya makna zikir, sehingga Ibnu Qayyim bilang tegaknya agama di asas zikir dan syukur. Naam. Sehingga kita pun dengan mantap, oh si fulan ahlu zikir, si alan ahlu zikir. Kalau sekedar bawa tasbih, apalagi tasbihnya segede apa itu? Tasbih biksu itu ya. Hah? Atau segala, saya pernah lihat orang goyang gini, bang. Bahkan ada zikir Turki, tahu zikir Turki? Turunan kidul. Ya, ada pesantren, ya Allah di bulan Ramadan ditayangkan di televisi. Ya Allah Pak, itu kasihan santrinya, udah mau puasa, suruh zikir Turki lagi. Muntah semuanya Pak. Gimana zikirnya? Tahu? Pakai bajunya lebar di anduk, laki-laki dan perempuan. Anduknya lebar gitu, lalu berputar-putar seperti payung nanti tuh. Kayak gangsing. Gini kayak gangsing. Pada muntah, iyalah ya Allah lagi puasa. Sambil ngabuburit zikir Turki. Dasar turunan kidul. Begitukah Nabi SAW? Naam. Dalil yang mana? Keterangan yang mana? Sahabat yang mana? Muhammad yang mana? Yang melakukan tata zikir berputar kayak gangsing. Dari mana? Saya pernah melihat seseorang, dia berzikir gini. La ilaha illallah, la ilaha. Mulai kepalanya yang goyang. Setelah kepalanya tangannya yang goyang. Setelah itu dia bangkit. Lalu dia goyang burung sampai pingsan. Itu kesetanan namanya.
Maka ma'asyiral muslimin, la ilaha illallah. Betapa cetek atau rendah, maka yang seperti itu belum dikatakan ahlu dzikr. La jauh. Apalagi dengan zikir-zikir bid'ah. Ada orang berzikir dengan sekedar nyebut nama Allah, 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 Allah. Kata Allah naon. Ai naon gitu. Ada apa gitu. Iyalah, manggil-manggil Allah enggak ada. Ya. Kayak siapa? Abu Umar. Naon apa Ustaz? Abu Umar. Nah, apa? Enggak ada sunnah. Enggak ada sunnah zikir Asmaul Husna hanya sekedar menyebut nama saja. Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Apa kata ainaun? Ada apa? Kalau mau nama aku disebut, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Digunakan untuk menyambat, berdoa, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ighfir lana dzunubana. Atau mau ditauhidkan la ilaha illallah, atau mau disucikan subhanallah, atau mau dibesarkan Allahu akbar. Ayat judulan. Ada judulnya. Adapun Allah, maka yang seperti ini bukan ahlul dzikr. Apalagi nyebutkan la ilallahnya, lama-lama hilang tuh, Pak. La ilaha illallah. Nanti la ilaha illallah terus illallah terus Allah terus hu. Dari mana? Maka yang seperti itu ahlul bid'ah, bukan ahlul dzikr. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk kita bareng-bareng menggali apa yang dimaksud dzikir secara mendalam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik. Maka catat sama antum. Yang paling pertama dan utama makna dzikir. Dzikir yang Allah inginkan, dzikir yang Allah maksud adalah Al-Qur'an. Hiji tak, Pak? Satu tuh. Makna dzikir yang tegak agama. Tidak mungkin tegak agama. Akan hancur agama kalau tidak tegak di atas dzikir. Dzikir yang pertama artinya Al-Qur'an. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, kata Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan az-zikr. Az-zikr ay Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjamin untuk menjaganya sampai kiamat. Kesuciannya, keasliannya terjaga. Banyak upaya ingin merubah, ingin mengurang, ingin menambah, gagal. Ingin ada yang buat, bahkan ditantang sama Allah. Ditantang. Ayo. Kalau ente bener, datangkan yang sama, kalau yang sama dengan Al-Quran. Kalau tidak, ya sudah 10 surat. Kalau tidak, 1 surat. Kalau tidak, 1 ayat. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kalian memang ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan yang semisalnya 1 surat saja. Wad'u syuhada'akum. Ajak seluruh, yaitu konco-konco kalian, in kuntum ya shadiqin, fa illam taf'alu walan taf'alu. Bila kalian tidak bisa melakukan dan tidak mungkin bisa melakukan. Yalah. Mustahil kalamullah ada yang menandingi dari kalamul bashar. Kalamullah mustahil ada yang bisa menandinginya. Maka ma'asyiral muslimin, subhanallah, berarti makna dzikir yang paling pertama Al-Qur'an. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam surah Thaha ayat 124, ma'asyiral ikhwah, ketika Allah turunkan
Adam ke alam semesta ini, Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Hai Adam dan keturunannya termasuk kita, kalau nanti di dunia datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhilla wala yashqa, tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Terus wa man a'rada an dzikri, dan siapa yang berpaling dari dzikri, ay dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami hidupkan di akhirat dalam keadaan buta. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an? Makanya Ibnu Abbas, Pak, tadi kita sebutkan ayat gimana? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati kalian akan tenang. Apa kata Ibnu Abbas? Ala bil Qur'ani tatmainnul qulub. Allahu akbar. Diterjemahkan oleh Ibnu Abbas, ala bi dzikrillahi ala bil Qur'ani. Ketahuilah bahwasanya dengan Al-Qur'an hati akan tenang. Allahu akbar. Maka Pak Bu, ma'asal muslimin, Allahu akbar. Maka lautan zikir, mutiara zikir tertinggi yang pertama adalah apa? Al-Quran. Terus digimanakan tuh Al-Quran, Pak? Hah? Al-Quran digimanain tuh? Hiasan lemari itu? Hah? Hiasan dinding? Oh, Masya Allah dia. Di lemarinya banyak banget Quran, Masya Allah. Banyak banget. Lah. Ya, maka tidak disebut ahlu dzikir dengan Al-Quran kecuali dia dengan tentunya mempelajari membacanya. Dia baca. Lalu dia subhanallah usaha memahami Al-Quran, mentadaburinya. Karena Quran itu subhanallah Allah turunkan sebagai petunjuk, Allah turunkan sebagai rahmat, Allah turunkan sebagai syifa, sebagai cahaya, sebagai sumber hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Lalu kita subhanallah ma'asal muslimin, Masya Allah. Jangan sampai di tenggorokan kita tidak ada Al-Quran. Berapa juz antum hafal? Berapa surat antum hafal? Lalu kita amalkan, subhanallah, jadilah kita seperti Rasulullah yang dia adalah Quran berjalan. Ketika ditanya Rasulullah tentang Aisyah, tentang bagaimana sih ya karakter Nabi sih? Kaifa kana khuluqun Nabi? Bagaimana sih karakter Nabi? Ya, karakter Nabi itu seperti apa? Qalat Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah karakter Nabi adalah Al-Quran. Masya Allah. Seluruh perbuatannya adalah jelmaan dan manifestasi dari Al-Quran. Tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, Al-Quran. Lalu kita pun mendakwahkan Al-Quran. Dan kita menjunjung tinggi Al-Quran. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan undang-undang dasar alam semesta yang wajib kita tegakkan. Apa hukmal jahiliyah yabgun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Wa man ahsanu hukman liqaumi yuqinun? Siapa sebetulnya yang paling hebat hukumnya dari bagi orang-orang yang yakin? Wallahi ikhwan, sumber hukum dalam kehidupan manusia adalah kitabullah azza wa jalla. La ilaha illallah. Kalau Anda menjunjung tinggi Al-Quran, Allah akan angkat Anda. Kalau Anda tidak menjunjung Quran, maka Allah akan binasakan Anda. Nabi katakan, Rasul katakan, ya, innallaha la yarfa'u bihadzal qur'ani aqwamun wa yadh'u biha akharin. Allah akan menjunjung tinggi satu kaum dengan Quran ini dan Allah akan menghinakan kaum yang lain disebabkan Quran ini. Maka ahlul dzikir yang paling pertama ahlul Quran. Ya. Bahkan subhanallah, kalau bisa lisannya senantiasa sibuk goyang dengan apa? Goyang dompet? Lah. Subhanallah. Makanya para ulama mengatakan zikir lisan yang paling gagah juga adalah bacaan Al-Quran. Antum baca subhanallah itu pahalanya
paket subhanallah saja. Tapi kalau antum baca Al-Fatihah, pahalanya ya paket ya per hurufnya. Per hurufnya. Kata Nabi SAW, aqulul alif lam mim harfun. Aku tidak pernah mengatakan alif lam mim satu huruf. Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa fi kulli harfin hasanah. Setiap satu huruf ada satu kebaikan. Ada satu pahala dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat bagi yang ingin menghitungnya. Pertanyaan. Jawab masing-masing, jangan jawab dengan enggak usah keras-keras. Sudahkah antum menjadi ahlul zikr? Yaitu ahlul Quran? Masing-masing saja. Berapa lembar hari ini sudah antum baca? Berapa ayat sudah antum hafalkan? Berapa ayat sudah antum amalkan dalam kehidupan antum? Sudahkah Al-Quran sebagai pelipur lara anda? Ya, sebagai yaitu petunjuk hidup anda. Sudahlah Al-Quran. Kita ini subhanallah hidup adalah para pengikut Al-Quran, para pengikut wahyu. Maka ma'asyiral muslimin, yang pertama makna dzikir dari lautan dzikir Al-Quran. Maka tidak salah kalau Ibnu Qayyim bilang tidak mungkin tegak agama tanpa dzikir. Yang kedua, makna dzikir. Makna dzikir yang kedua Allah sebutkan dalam surat At-Talaq ayat 10. Ada yang hafal surat At-Talaq? Ayat 10. Allah katakan, ya, fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu. Takutlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang cerdas dari kalangan yang beriman. Lalu Allah katakan, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh telah Allah turunkan ke tengah kalian adzikra. Apa yang dimaksud dzikra? Lanjutkan ayatnya, rasulan yasru alaikum ayatillahi mubayyinatin. Yaitu yang dimaksud dzikir dalam surat, dalam ayat ini rasulan. Yaitu rasul. Sekali lagi, dalam surat dan ayat 11-nya ditafsirkan kalimat dzikir, qad anzalallahu ilaikum dzikra, sungguh telah turun ke tengah kalian dzikir apa? Rasulan. Adalah seorang rasul. Fadzakir innama anta mudzakir. Makanya Nabi disebut mudzakir. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ini makna dzikir yang kedua. Makna dzikir yang dikehendaki oleh Allah, yang tegak dengannya agama, apa tuh? Rasul. Siapa yang dimaksud Rasul? Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Maka makna dzikir yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan tegak agama kita setelah Al-Quran adalah dengan dzikir yang kedua, rasulan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hak dan benar tidak akan mungkin tegak agama kita kalau tidak kita menegakkan keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimaninya, Pak. Dia adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba, manusia biasa seperti kita yang tidak memiliki kapasitas ketuhanan. Wa Rasul, dan kita imani dia sebagai seorang Rasul utusan Allah yang wajib kita ikuti karena seluruh perintahnya adalah perintah Allah. Ya, dan kita diperintahkan subhanallah. Di dalam kehidupan ini tidak boleh keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin selamat. Makanya ayat yang masuk di telinga kita, apa kata Allah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah tauladan yang baik. Bahkan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah.
Maka subhanallah Pak, ya. Jadi yang kedua makna zikir adalah Rasul, maka tidak akan menjadi ahlu zikir kalau dia tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mentaatinya, mengikutinya, menjadikan dia satu-satunya yaitu petunjuk dalam kehidupan kita. Makanya Pak Bu jamaah sekalian, para ulama menerjemahkan dua kalimat syahadat yang merupakan kunci Islam. Kata mereka, la ilaha illallah adalah tujuan dan tidak mungkin sampai pada tujuan itu kecuali dengan mengikuti jalan wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad Rasulullah adalah jalan. Maka subhanallah, alaikum bisunnati, kata Nabi. Pegang teguhlah, terus ikuti tuntunanku dan tuntunan para sahabatku. Maka ma'asal muslimin, Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang ma'asal muslimin, ya, dia begitu semangat berzikir dengan zikir lisan, tapi dia tidak mengikuti gaya Rasulullah, tuntunan Rasulullah, baik tata caranya, jumlahnya berapa? Oh, jumlahnya 1.000.000. Ya, hitungannya, ya, kemudian apalagi tempatnya, misalkan disebut tempatnya, zikirnya di tempat tertentu, dan seterusnya, maka kita katakan dia bukan ahlu zikir. Karena yang dimaksud dengan ahlu dzikir, ahlur rasul, ahlus sunnah. Ya, maka subhanallah ma'asal muslimin, ini makna dzikir yang kedua. Yang dikehendaki oleh Allah dalam Al-Quran. Apa? Qad anzalna ilaikum dzikra rasulan. Ya. Ayo Pak. Jadilah antum ahlu dzikir, yaitu dengan menjadi pengikut setia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, subhanallah. Kira-kira apa yang dibawa oleh Nabi sempurna atau belum? Subhanallah. Ya. Sering kita mendengar kajian-kajian, subhanallah, lihat jangan cara sholat, jangan cara puasa, minum saja Nabi jelaskan. Masuk kamar mandi saja sudah sangat jelas. Bagaimana antum pakai sendal? Masya Allah. Ya, bagaimana antum bisnis, menikah, bahkan menggauli istri, semuanya sudah subhanallah dijelaskan dengan sempurna. Bahkan masuk pasar, gimana masuk pasar? Sudah ada. Bahkan ada doa masuk pasar. Naik kendaraan, gimana kendaraan? Sudah ada. Ya, apalagi kalau sudah bicara akidah, bicara tauhid, bicara ibadah, Masya Allah. Makanya Pak Bu, subhanallah, kita ini sebetulnya sudah dimudahkan hidup ini. Apa? Tinggal melu saja. Tinggal manut saja, ikut saja, ittabi'u, ikuti saja Muhammad, kata Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Surat Al-A'raf 158, 57, 58. Allah katakan, ittabi'u, ikuti saja Muhammad, la'allakum tuflihun, ittabi'u, la'allakum tahtadun. Ya, ikuti saja Muhammad agar kalian berada di atas jalan petunjuk. Maka ma'asal muslimin, ya, benar kalau begitu perkataan Ibnu Qayyim bahwa agama tegak di atas zikir. Yang makna zikir yang kedua apa? As-sunnah. Setelah makna yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua as-sunnah. Taib. Yang ketiga, apa makna zikir Pak? Dari lautan zikir yang kita sedang gali ini Pak, coba siapa yang bisa meneruskan hadis ini? Qala Nabi SAW, afdalul dzikri, terus, ini paling masyhur nih kalimatnya. Sebelum gue yang kepala dibacakan dulu hadis ini nih. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kata Nabi? The best of dzikir, afdalul dzikr. Dzikir terutama, tergagah, terhebat, tertinggi adalah ucapan kalian la ilaha illallah. Ya. Apa yang dimaksud? Maka kata para ulama, subhanallah, yang dimaksud adalah substansinya. Bukan sekedar mengucapkan. Saya ingin tanya, ada enggak di zaman Nabi yang mengucapkan la ilaha illallah tapi terancam di kerak neraka? Ada enggak?
Ada enggak Pak? Wih, ada tidak? Mengucapkan la ilaha illallah dikerak neraka, ada tidak? Ada. Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya siapa? Al-munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kalau orang-orang munafik datang ke hadapanmu ya Muhammad, maka mereka langsung mengatakan nashhadu, kami bersaksi innaka la Rasulullah, engkau ada utusan Allah. Bahkan mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi apakah ucapan mereka la ilaha illallah membuat mereka masuk surga? Abadan. Di dalam hati mereka ada kekufuran, ada kesyirikan. Maka ma'asal muslimin, ketahuilah bahwa makna dzikir yang ketiga kata para ulama at-tauhid. Bahkan dzikir tertinggi, tidak ada yang meningginya yang lainnya. Ya, kepada Allah Subhanahu dan tidak mungkin disebut ahlu dzikir kalau bukan ahlu tauhid. Mau goyang kepala kek, mau goyang badan kek, mau dzikir turunan kidul kek, dzikir Turki, masya Allah. Mungkin Anda punya pengalaman, sebagaimana kadang-kadang kita juga dulu ada pengalaman. Ya, kalau kita datang ke kuburan tertentu, Syekh Fulan gitu, lalu di sana di kuburan tersebut ada apa istilahnya kuncen, ada muzawirnya. Atau ada yang pernah jadi kuncen di sini? Ini muka kuncen nih kayaknya. Iya. Lalu setelah itu kita kita dituntun berziarah. Ya, dari mulai mengucapkan Al-Fatihah, lalu la ilaha illallah di atas kuburan itu. Ya? Salah satu dzikirnya 100 kali la ilaha illallah. Masih ingat kan? Masih ingat enggak? Jangan sok salafi dari kecil, enggak. Ya. Antum tuh dari kapan salafi? Antum ke salafi dari kapan? Termasuk kita pernah mengalami masa itu. Bahkan tidur di kuburan itu hobi kita dulu. Subhanallah. Iya kan? Antum salafi dari kapan? Ayo 2000. Oh udah. Umur dah berapa? Tahun 2000 baru ahlus sunnah, musibah ini. Alhamdulillah. Dulu kita mah. Lalu nanti Pak setelah 100 kali la ilaha selesai itu doa dan zikir bareng. Kata kuncennya, ya bahasa Indonesia, ada apa kesini? Mau apa? Hoyong naon cenah ka dieu? Aya niat naon cenah? Oh iya ini bilang suami mau pilkada, tolong bilangin sama Syekh. Anak belum dapat jodoh, bilangin sama Syekh. La ilaha illallah. Syirik terbesar dan syirik pertama di alam semesta. Menjadikan orang-orang yang sudah wafat sebagai perantaraan kepada Allah. Dijadikan mereka sebagai mediasi untuk berdoa kepada Allah. Haula'i sufa'una indallah. Mereka adalah penyambung doa-doa kami kepada Allah. Begitu modus operandi kesyirikan dahulu. Dan ini kesyirikan pertama di alam semesta di zaman Nabi Nuh dengan menjadikan orang-orang soleh sebagai mediasi doa dan ibadah mereka kepada Allah. Sayangnya talbisu iblis, apa yang dilakukan di hari ini setelah 100 kali goyang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah diterima? Abadan. Jangan 100 sejuta kali antum mengucapkan la ilaha illallah, tapi praktek kehidupan antum masih berbau syirik. Ya, menyimpang dari makna dan substansi hakikat makna la ilaha illallah yang di situ penegasan tidak ada berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Kita tidak meyakini ada kekuatan selain Allah yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menolak madarat kecuali Allah. Yang kita sujudi, yang kita sambat, yang kita rukui, yang kita sesembelikan untuknya, yang kita agungkan, yang kita besarkan kecuali Allah. Subhanallah. Namun ternyata banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ternyata mereka bukan ahlu tauhid. Maka mereka bukan ahlu dzikir. Walaupun sejuta kali mengucapkan la ilaha illallah.
Maka yang Allah inginkan akhi adalah dari kalimat afdalul dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah, the best of dzikir, dzikir terbesar, dzikir tertinggi, dzikir terhebat, dzikir yang paling utama la ilaha illallah adalah substansi yang diinginkan, yaitu tauhidullah azza wa jalla. Tauhid. Makanya lihat Pak, ahlu dzikir tertinggi siapa? Para nabi. Apa yang mereka ajak? Ya kaum, hai kaum, qulu la ilaha illallah. Katakan oleh kalian la ilallah, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah semata, jangan ada sesembahan selain Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'. Ya bani Adam, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan ini tentunya pondasi agama, Pak. Tegaknya agama di atas tauhid. Bahkan urusan tertinggi dalam agama ini seluruhnya akan hancur rusak kalau tidak dibangun di atas tauhid. Sholat sampai jungkir balik, kalau masih ada jimat yang dipercaya, musibah. Puasa Masya Allah bertahun-tahun, kalau masih ada sesembelihan yang dilempar untuk Neng Nyi Roro Kidul, musibah. Ya? Kalau masih ada sambatan-sambatan ke selain Allah, musibah. Maka ma'asyal muslimin, la ilallah. Ya Allah, semoga Allah bimbing kita, ikhwan. Dan bimbing saudara-saudara kita, Masya Allah, kasihan. Makanya buka hari ini, bedanya, kalau di zaman Nabi, bedanya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena paham. Ya. Ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah, Allah katakan, idza qila lahum la ilaha illallah. Apabila diajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menolak. Lalu mereka bilang apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Hei Muhammad, apakah Tuhan-Tuhan kami yang banyak ini kau jadikan cuma satu Tuhan? Hanya Allah. Inna hadza syai'un ujab. Sungguh Muhammad ini nyeleneh. Tuhan kami banyak, diajak demo bisa. Tuhan dia cuma satu. Subhanallah. Mereka tidak mau dan menolak mengucapkan la ilaha illallah. Paham konsekuensinya, ninggalin jimat, ninggalin wafa, ninggalin petekong, ninggalin patung, ninggalin matahari yang disembah, bulan yang disembah, nenek moyang, ninggalin jin, dewa ini, dewa itu, sehingga mereka tidak mau. Hari ini mau mengucapkan tapi terpaham. Itu bedanya. Hari ini mengucapkannya Masya Allah mantap lagi sambil goyang tadi. Tapi terpaham. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, antum tahu? Subhanallah. Di sebelah sana tuh Pak, ada acara namanya ngeruat laut. Ngeruat laut. Atau hari raya laut ya. Itu mereka bawa kerbau ke sisi laut atau sapi sambil mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Innalillah. Lalu disembelih di pinggir laut, setelah itu diarak kepalanya dilempar ke laut. Musibah. La'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Itu bedanya. Orang dulu nggak mau mengucapkan karena mereka paham konsekuensinya harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Hari ini orang yang mengucapkan tapi hafal cangkem, tepaham. Tepaham. Paham te? Paham te? Tepaham. Masalah. Subhanallah. Ya, dan seterusnya. Maka ma'asyar muslimin, wallahi dikatakan ahlul dzikir kalau dia ahlul Quran, ahlul hadis dan ahlul tauhid. Paham tuh? Nah. Ma'asyar muslimin, yang keempat, lautan makna dzikir. Ya. Lautan arti dzikir dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma'asyar muslimin. Lihat dalam surat Thaha ayat 14. Allah katakan,
innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Apa katanya? Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka kata Allah, wa aqimis salata li dzikri. Kita ambil ujungnya, karena kita lagi mencari makna dzikir nih. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat untuk dzikri, untuk mengingatku. Surat Al-Toha ayat 14 dan surat Al-Ankabut. Allah katakan, ayat yang sering kita dengar, Allah katakan, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Tegakkanlah salat oleh kalian, karena sesungguhnya salat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah sungguh salat itu dzikrullahi akbar. Dzikir kepada Allah yang terbesar. Dzikir terbesar kepada Allah. Dzikir yang sangat besar kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Saya akan bacakan satu hadis, Pak Bu jamaah. Dari Nabi SAW, anna rajulan sa'alahu, ada seseorang sahabat datang kepada Nabi SAW, lalu bertanya kepada Nabi, ayul jihadi a'zamu ajra, ya Rasulullah, jihad apa yang paling besar pahalanya? Jihad apa yang paling besar pahalanya? Qala, maka Nabi katakan, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Jihad yang paling besar pahalanya, yang paling banyak dzikirnya kepada Allah. Yang paling banyak dzikirnya kepada Allah. Lalu, wa qala fa ayyus shaimina a'dama ajra. Orang puasa yang mana yang paling besar pahalanya? Orang puasa yang mana yang paling besar pahalanya? Antum puasa ya, Ramadan, Senin, Kamis, yang paling besar pahalanya yang kayak gimana? Qala, maka Nabi katakan, aksaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra. Yang paling banyak dzikirnya, yang paling banyak mengingat Allah. Lalu, summa dzakara as-salati waz zakati wal haji was sadaqah. Lalu ditanyakan salat apa, zakat apa, haji apa, sedekah apa? Seluruhnya dijawab oleh Nabi, aksaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak dzikirnya kepada Allah. Saya ingin tanya, ada yang pernah umroh di sini? Gak usah acung tangan. Saya yakin ada. Ngapain antum umroh? Cuma keliling di Ka'bah gitu doang? Hah? Cuma gitu? Hah? Ngelilingi Ka'bah doang, lalu nanti bolak-balik Safa Marwah. Ngapain? Itu mah di Indonesia juga bisa bolak-balik gitu. Kata Nabi SAW, innama ju'ilat tawaf. Sesungguhnya disyariatkannya tawaf, was-sa'yi baina Safa wal Marwah, dan disyariatkannya sa'i antara Safa dan Marwah liiqamati dzikrillahi azza wa jal. Wa ramyul jimar, begitu juga melempar jumrah. Ya, kalau haji kita lemparin tuh batu, ngapain Pak, main-main? Ngelemparin tuh tembok pakai batu kecil, betul nggak? Lempar jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, benar tak? Berdesakan kita ngelemparin batu tuh, ngapain? Innama ju'ilat tawaf was-sa'yu baina Safa wal Marwah wa ramyul jimar, dan melempar jumrah liiqamati dzikrillahi azza wa jal. Hakikatnya sebetulnya agar menegakkan zikrullah, agar mengingat Allah. Baik, dari semua riwayat ini, dari semua ayat-ayat ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan, Pak Bu jamaah sekalian, bahwa makna zikir kepada Allah yang keempat setelah Quran, setelah sunnah, setelah tauhid, yaitu al-ibadat. Seluruh ibadah. Seluruh ibadah
Ritual ibadah kita kepada Allah hakikatnya untuk mengingat Allah. Makanya antum mau disebut ahli dzikir, sholat aja dilanggar. Di masjid apa dilanggar? Ya Allah. Mau disebut ahli dzikir, puasa, bukanya jam 5 sore. Mau disebut ahli dzikir, maaf, masya Allah nggak kenal tahajud. Makanya dikata Nabi Subhanallah, kalau ada wanita suami istri dia bangun malam berdua, maka dia disebut wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Maka tidak dikatakan ahli dzikir kalau bukan ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Lalu ketika sholatnya pun subhanallah, konsentrasi apa konsentrasi? Allahu Akbar, setelah itu nggak tahu deh ini rokaat keberapa. Ya, kadang-kadang tahiyat awalnya lewat. Apa? Karena Allahu Akbar langsung, ayo, ingetan kemana Pak? Ingetan ke dapur, ingetan ke kue, ingetan ke bisnis, ingetan setelah ini rapat apa yang akan dibicarakan. Bahkan setelah sholat maghrib ditanya, tadi imam baca apa? Waduh nggak tahu deh. Iya. Ingat bahwasanya kita, apalagi sholat Pak, sholat itu Pak, masya Allah. Apa sih makna sholat, makna khusyuk? Makna khusyuk yang paling sederhana, ente lagi sholat nggak ingat kecuali aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat oleh kalian untuk mengingatku. Tidak ada yang diingat ketika sholat kecuali wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, dan kita sudah tidak ingat yang ecek-ecek karena kita sudah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, aku tidak butuh yang kecil-kecil. Maka ma'asal muslimin, maka lautan dzikir mutiara dzikir yang selanjutnya apa? Ibadah. Anda tidak dikatakan ahlu dzikir kalau Anda bukan ahli ibadah. Ibadahnya di atas apa? Di atas Quran, di atas sunnah, dan di atas tauhid. Paham? Paham ikhwan? Nah, lanjut. Makna dzikir yang selanjutnya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 43. Ya. Kata Allah, wa ma arsalna min qablika min illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan, tidaklah ada satu rasul pun yang kami utus sebelum engkau Muhammad kecuali semuanya dari bangsa laki-laki. Jadi kalau ayah awewe ngaku rasul, itu belekok namanya. Ya. Rasul itu laki-laki semua Pak, enggak ada ya. Jadi ada belum lama kan, ada Lia Edan apa Lia Eden? Lia Edan ya. Ngaku jadi nabi. Naudzubillah. Dan ada di sini ikhwan, di penjara di Tangerang sampai hari ini, di lapas wanita. Sudah mati. Alhamdulillah. Tapi udah tobat belum? Oh. Astagfirullah. Aku nabi, awewe la ilaha illallah. Lihat kata Allah, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan." Tidaklah aku utus sebelum engkau seorang rasul pun kecuali dari bangsa laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka wahyu-wahyu kami. Lalu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak faham. Ini kaidah bagi kita nih Pak. Tanyalah kepada ahlu dzikir, qalu, tafsirnya adalah al-ulama. Tanyalah kepada ulama kalau kalian tidak paham, tidak ngerti, tidak berilmu. Nih kewajiban kita Pak. Jangan melangkah dalam kehidupan ini kecuali dengan ilmu. Terus kalau nggak paham gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Tanyalah kepada ahli dzikir. Siapa yang dimaksud dengan ahli dzikir di sini? Yang bawa tasbih, yang tasbihnya gede di sini, yang cekrek. Nah, makna ahli dzikir dalam ayat ini adalah al-ulama.
Dari semenjak yaitu ya tingkatan tertinggi yaitu para nabi dan seluruh yang mengikuti nabi sampai kiamat dengan kapasitas ilmunya yang tinggi. Maka subhanallah, ma'asal muslimin, makna dzikir dan yang keberapa nih? Yang kelima di dalam Al-Quran adalah ulama. Makanya majlis mereka disebut majlis apa? Majlis dzikir. Kata Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannata farta'u. Kalau kalian melewati taman surga maka segeralah datang dan konsentrasi. Maka para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan riyadul jannah? Taman surga itu apa ya Rasulullah? Qala hilaqad dzikr, ay majalisud dzikr, majlis dzikir. Atha bin Rabah mengatakan yang dimaksud dengan majlis dzikir dalam hadis ini kata beliau majalisul halali wal haram. Majlis yang dijelaskan di situ al halal wal haram. Kaifa tusalli, gimana ente salat, kaifa tuzakki, gimana ente bayar zakat, kaifa tabi, bagaimana ente jual beli, bagaimana menikah dan seterusnya. Maka majlis zikir yang dimaksud majlis ilmu. Kenapa? Karena mereka sangat paham tentang Al-Quran, adzikr, dan sangat paham dengan as-sunnah juga adzikr. Bukankah sudah kita jelaskan? Apa makna dzikir yang pertama tadi? Al-Quran. Bukankah makna yang dzikir yang kedua as-sunnah? Mereka lah yang sangat paham terhadap dzikrul Quran, dzikrul sunnah. Makanya mereka disebut ahlu adzikr. Dan majlis yang di sana yang mereka adakan, majlis yang dibacakan di situ qala Allah wa qala Rasul, maka disebut majlis dzikir. Maka tidak disebut ahlu dzikr satu kalau dia bukan ulama. Dan ulama tentunya yang dimaksud ulama yang betul-betul memegang Al-Quran dan Sunnah dan Tauhid yang lurus. Tadi sudah disebutkan. Dan tidak disebut, tapi Ustadz kan tidak semuanya ulama Ustadz. It's okay. Tidak disebut ahlu dzikir kalau dia tidak mau datang ke majlis dzikir. Majlisnya para ulama. Majlis ilmu. Alhamdulillah. Maka insya Allah ya kita semuanya mudah-mudahan ya minimal, kalaupun subhanallah kita sudah sangat ya sulit hari ini mencari ulama sekali bersyafi'i. Kalau anak ini syafi'i apa syafi'i? Syafi'i. Ya, sekali bersyafi'i, Malik, Ahmad, ya Allah, susah hari ini. Ya sudah, minimal kita semuanya menjadi penuntut ilmu yang senantiasa mencintai majlis zikir. Alhamdulillah. Jadi bukan majlis zikir ya Allah, ditulis di belakangnya majlis Rasulullah. Majlis zikir Rasulullah. Hah? Lalu semuanya pakai baju putih. Lalu semuanya nanti bawa tasbih atau baca di situ zikir-zikir tertentu, nangis bareng, goyang bareng. Tidak ada yang menerjemahkan itu di zaman salafus saleh dahulu. Tidak ada yang menerjemahkan majlis zikir dengan sengaja-ngaja ngumpulin orang lalu semua bareng-bareng mengucapkan la ilaha illallah atau tasbih, takbir, istighfar, tidak ada. Bahkan yang ada dicerca dan dicaci maki oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Maka kalau antum ingin tahu majlis zikir yang benar adalah majlis ilmu atau perkumpulan-perkumpulan zikir seperti sholat Jumat atau halaqah kajian, halaqah Quran, atau tadi setelah asar kita zikir masing-masing. Ya, tadi setelah asar zikir tidak. Naam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam. Lalu subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Betul kan? Ini semuanya kita bermajlis, berkumpul. Tentunya masing-masing pada praktiknya itu disebut majlis zikir. Bukan sengaja-ngaja ngumpulin orang pakai baju bareng, pakai baju sama gitu maksudnya. Lalu nangis bareng, goyang bareng. Lah. Tidak pernah ada satupun dari salaf yang menerjemahkan majlis zikir seperti itu. Paham dong? Naam. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Yang keberapa? Sampai jam berapa nih? Bentar lagi ya. Gak sampai maghrib ya karena perjalanan Pandeglang masih jauh. Bismillah. Yang keberapa? Yang keenam. Yuk kita kembali menelaah kabar-kabari Al-Quran dalam memahami dzikir.
Allah katakan dalam surat Az-Zariyat ayat 55. Qala Allah azza wa jalla wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, dan ingatkanlah, fa inna dzikra, karena dzikir itu tanfa'ul mu'minin, sangat manfaat bagi orang yang beriman. Apa arti dzikir di sini? Qala ad-da'wah. Maka makna dzikir yang keberapa? Yang keenam, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena dzikir itu sangat manfaat bagi orang yang beriman. Maksud dzikir dalam ayat ini ad-da'wah. Maka ma'asyiral muslimin, subhanallah, di antara makna dzikir yang dimaksud oleh Allah, tegak agama ini di atas apa? Di atas dakwah. Di atas dakwah. Tidak akan mungkin tegak agama ini kalau tidak di atas dakwah. Dakwah di atas apa? Di atas dzikir pertama Al-Quran, di atas dzikir kedua As-Sunnah, di atas dzikir yang paling pertama untuk didakwakan at-tauhid, ibadah, dan seterusnya. Maka setiap kita memiliki kapasitas, akhi. Minimal subhanallah kita tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tidak mesti harus sekali misalkan ngisi kajian di masjid, enggak mesti. Minimal kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Kalau dia melihat kemungkaran maka rubah dengan tangannya. Kalau enggak bisa lisannya, kalau enggak bisa minimal hatinya mengingkarinya. Di mana? Di rumahnya. Ada istrinya misalkan melanggar perintah Allah, ada anaknya keluar dari batasan Allah, antum diam, dayuth. Antum diam, dayuth. Maka ma'asyiral muslimin, tawasau bil haq ini harus tegak, dan itu adalah zikir. Maka subhanallah dan hak, apa kata Ibnu Qayyim tadi, agama tegas di atas zikir. Yes, tidak mungkin tegak agama ini kalau tidak ada yang berdakwah. Makanya dakwah ini secara umum fardu kifayah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil. Hendaknya ada sebagian dari kalian yang senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, menahan dari yang mungkar. Kuntum khairu ummatin, kalian akan menjadi umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Subhanallah. Tapi ingat, dakwah, ya Allah, betapa banyak hari ini, semakin banyak yang dakwah, semakin banyak manusia tersesat. Semakin banyak ustadz, banyak yang tersesat. Semakin banyak pesantren, banyak yang tersesat. Semakin banyak university, banyak yang tersesat. La ilaha illallah. Kenapa? Karena dakwahnya tidak di atas dzikir-dzikir yang benar. Tidak di atas Quran, tidak di atas sunnah. Bukan tauhid sebagai acuan utamanya. Naam, la ilaha illallah. Maka itulah satu kesatuan, bahwa dakwah pun tidak akan tegak tanpa landasan dzikir yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin, ya, makanya Nabi disebut tadi, fadzakir innama anta mudzakir. Jadi seorang dai itu boleh juga disebut dia sebagai mudzakir. Ada pemudzakir di sini? Ada yang namanya mudzakir di sini, pemberi peringatan, pemberi dzikir, maksudnya pemberi dakwah, juru dakwah. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, maka dzakirlah, ingatkanlah, sesungguhnya engkau hai Muhammad mudzakir, pemberi peringatan. Ya. Baik, yang ke-7 sebelum terakhir ke-8. Ya. Yang ke-7, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan, dalam Sahih Bukhari, hadis sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini gimana persangkaan hambaku kepadaku. Kata Allah, anak ini hadis qudsi ya. Anak, kata Allah,
gimana persangkaan hambaku kepadaku. Ente sangkaan aku kepadaku baik, aku baik. Fa ana ma'ahu lalu kata Allah, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan senantiasa bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi. Kalau dia mengingatku pada dirinya, pada jiwanya, pada hatinya, dzakartuhu fi nafsi. Maka aku akan ingat dia pada diriku, pada jiwaku. Wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia mengingatku di tengah halayak umum manusia, dzakartu fi mala'in khairin minhu, maka aku akan ingat dia di hadapan yaitu para malaikat dan perkumpulan yang lebih banyak darinya. Oke. Ma'asyiral muslimin, dari hadis ini diambil faedah bahwa di antara makna dzikir, bahkan dzikir ini tidak mengenal masa, tidak mengenal tempat, tidak mengenal subhanallah keadaan, adalah dzikrul qalbi. Dzikir hati. Fa in dzakarni fi nafsihi, kata Allah. Apabila dia mengingatku pada dirinya, pada jiwanya, pada hatinya, aku akan mengingatnya di hatiku, di dalam jiwaku. Maka ma'asyiral muslimin, yang ketujuh kata para ulama, dzikrul qalbi. Allahu akbar. Dan ini safety, dan ini subhanallah Pak Bu, adalah zikirnya para nabi, dan inilah yang disebut ahlu zikir yang kuat. Hatinya senantiasa nyambung dengan Allah. Hatinya tidak pernah luput dari Allah. Hatinya senantiasa mengingat Allah. Pak Bu, saya ingin tanya. Kalau antum masuk kamar mandi, sambil ngeden antum bilang subhanallah, boleh nggak? Boleh nggak? Lalu ketika keluar saking kebeletnya Allahu Akbar, boleh nggak? Haram. Zikrul lisan ada tempatnya. Bahkan ada tempat-tempat yang tidak boleh lisan kita berzikir. Namun subhanallah tetap diwajibkan, akhi dianjurkan, walaupun di kamar mandi hati antum senantiasa bersama Allah. Kalau tidak bisa lewat tuh Pak. Siang, malam, di kegelapan malam, ketika sendirian, ketika di kamar mandi, Allahu Akbar. Orang yang paling gagah adalah orang yang hatinya senantiasa mengingat Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan ketika membahas tentang bab puasa, kata beliau puasa itu ada 3 tingkatan. Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang khususul khusus, orang istimewa. Adapun puasanya orang awam, kata beliau, puasa yang hanya meninggalkan yang halal saja. Puasa yang hanya meninggalkan yang halal saja. Enggak makan, enggak minum, tapi gibahnya jalan. Naam, menggunjingnya jalan, bohongnya jalan. Dengar musik jalan. Puasa sih, tapi sambil goyang dompet. Maka ini puasa orang awam. Hanya meninggalkan yang halal saja. Yang haramnya nggak ditinggalkan. Ini puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang khusus. Puasa yang tidak hanya yang halal, yang haram pun dia tinggalkan. Masya Allah. Semua tubuhnya puasa Pak. Dari yang haram. Telinga ditutup dari yang haram. Mata ditutup dari yang haram. Lidah dikunci dari yang haram. Perut dikunci dari yang haram. Tangan dibelenggu dari yang haram. Ini the best. Karena hakikat puasa adalah menahan hawa nafsu dari yang diharamkan oleh Allah. Ini tingkatan khawas. Ada tingkatan tertinggi. Tingkatan khawasul khawas, kata beliau. Apa itu? Tingkatan manusia yang puasanya bukan sekedar meninggalkan yang haram dan halal saja. Namun tidak pernah hatinya putus dari Allah. Selama puasa hatinya senantiasa menyambung dengan Allah. Hatinya senantiasa mengingat Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ayolah jangan lupakan Allah. Ya, Allah senantiasa di hati kita. Allah senantiasa di benak kita. Masya Allah. Dan ini safety.
Kalau antum mengingat Allah di setiap keadaan, insya Allah aman dari maksiat. Insya Allah semangat ibadah. Apalagi merasa senantiasa diawasi Allah, dilihat Allah, didengar Allah. Masya Allah. Inilah tingkat derajat yang saling tinggi. Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarah. Kalau engkau tidak melihatnya, fa innahu yarak. Ketahuilah bahwasanya dia senantiasa yakin Allah melihatnya. Hatinya senantiasa nyambung dengan Allah. Yang terakhir, ya. Yang terakhir, subhanallah. Ini yang terakhir nih, Pak. Dzikrul lisan. Ini terakhir. Ya. Dzikir tingkatan terakhir, tapi jangan dibilang enggak hebat ya. Lah. Dahsyat, hebat, gagah. Ya, tapi tingkatan terakhir dzikrul lisan. Ya. Subhanallah, Pak Bu, ya Allah, betapa banyak orang yang Masya Allah, Pak, mungkin termasuk kita lah. Lidah ini lebih banyak diemnya, Pak. Nyamun aja, ngelamun aja. Bener nggak? Ya. Lidah ini lebih banyak diem, Allahu Akbar. Padahal di sana ada amalan yang tidak butuh modal, tidak butuh tenaga. Ada amalan yang tidak butuh menyentuhkan waktu tertentu. Dan Allah puji yang melakukannya. Allah katakan, ya, inna fi khalqis samawati, di akhir surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi, ya, dan berselisihannya bergantinya siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, bagi ulul albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang mereka senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri, mereka duduk, mereka berbaring. Subhanallah. Ya, ma'asyiral muslimin, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dalam hadis dikeluarkan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kata dia, ya Rasulullah, inna syara'il Islam qad kasurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah sungguh banyak, Rasul. Aku ingin melakukan semuanya, tapi siapa aku? Aku ingin tahajud, aku ingin puasa, aku ingin berinfak, aku ingin berjihad, aku ingin bersedekah, aku ingin sholat malam, aku ingin semua aku ingin lakukan, tapi siapa aku? Bab infak, duit gak punya. Hah? Bab tahajud, satpam malam, suruh jaga. Bab puasa, jadi supir truk. Terkadang ada kekurangan-kekurangan gitu. Ya kan? Ya Allah, bab dakwah ya Ustaz. Ya, bukan lulusan pesantren. Tapi aku ingin semuanya. Tapi sungguh sangat banyak syariat Islam ini, sehingga aku tidak mampu melakukan semuanya. Maka kata dia, ya Rasulullah, ya, kalau begitu, ya, fa'anbi'ni minha bisya'in atasabbatu bihi. Rasul, tolonglah. Kabarkan aku tentang satu perkara yang bisa aku pegang, Rasul. Mudah. Yang bisa subhanallah mendatangkan pahala yang melampaui itu semua. Atau bisa merangkul pahala yang besar. Dan aku bisa istiqomah. Qala, maka kata Nabi, la yazalu lisanaka ratban bidzikrillah. Ya sudah, kata Nabi, kalau memang kau tidak bisa melakukan semuanya, jadilah kau sosok manusia hamba Allah yang lisannya tidak pernah basah mengingat, senantiasa basah mengingat Allah. Lisan, la yazalu lisanaka ratban, hendaknya senantiasa lisanmu basah mengingat Allah. Subhanallah. Mudah, Pak? Allah. Sambil nyetir, sambil apa lagi? Sambil kerja, sambil ngepak barang,
sambil di pabrik, ibu-ibu sambil bikin nasi goreng. Subhanallah. Nabi mengatakan subhanallah, alhamdulillah, tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Anda mengucapkan alhamdulillah, ini bisa memenuhi timbangan dan memberat timbangan di hari kiamat. Kata Nabi, kalimatani khafifatan. Ada dua kalimat yang sangat ringan. Khafifatani fil lisan, sangat ringan di lidah. Habibatani indar rahman, sangat dicintai di sisi Allah. Saqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Apa tuh? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tadi afdalu dzikr, dzikir yang paling utama, Masya Allah. Dan kita pun ingin nanti ketika Allah cabut nyawa kita, apa akhir perkataan antum? Man kana akhiru kalami la ilaha, lisannya ngomong, lidahnya bicara, tapi itu tidak insan, Mas. Mimpi kali ente. Mau ya ketika sakarat la ilallah sebelumnya mangkem aja, mingkem aja. La, Allah bisa karena biasa. Ayo Pak Bu jamaah, ya Allah, Masya Allah, rugi kita ini. Makanya nanti Pak Bu, kata Nabi, ahlul jannat, penduduk surga nanti Pak, sudah masuk surga masih nyesel. Sudah masuk surga masih nyesel. Kenapa? Nyesel ketika dia mengingat ada satu detik, ada satu saat di dunia, di situ dia tidak mengingat dan berzikir kepada Allah. Ayolah, yuk. Jadikanlah zikir itu seperti mata ngedip tanpa diprogram. Jadikanlah zikir itu seperti hidung menghisap napas tanpa diprogram. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah. Lisan kita basah. Maka juga dikatakan ahlu zikir ketika lisannya senantiasa basah mengingat Allah. Dan tidak perlu pusing-pusing ngitung harus berapa. Tidak usah dihitung. Harus cekrek, nggak usah. Apalagi pakai apa? Tidak perlu. Cukup Allah tahu berapa antum berzikir. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin, Allahu Akbar. Ya, semoga Allahu Akbar, Allah mudahkan lidah kita pun senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Itu barangkali ikhwani, alhamdulillah ya. Di sore hari ini kita sudah mengarungi lautan-lautan dzikir, mutiara-mutiara dzikir. Kata Ibnu Qayyim, walaisa dzalika mujarradu dzikrul lisan. Yang dimaksud dengan dzikir bukan sekedar dzikir lisan, bahkan dzikir lisan, maaf ya, kalau sekedar lisan cangkang saja. Ya, cangkang saja. Maka dzikir yang paling utama dan paling agung, yuk kita ulangi lagi. Pertama apa Pak? Naam, dzikir yang paling pertama Al-Quran. Yang kedua apa? As-Sunnah. Yang ketiga apa? At-Tauhid. Yang keempat apa? Al-Ibadat. Seluruh ibadah. Yang kelima apa? Naam, ulama dan majlis ilmu. Ulama dan majlis ilmu. Yang kelima apa? Yang keenam, ad-da'wah. Yang ketujuh, dzikrul qalbi, dzikir hati. Yang kedelapan, dzikrul lisan. Mohon maaf karena waktu jua, setelah takdir Allah tentunya yang mengakhiri perjumpaan kita, tidak ada tanya jawab, nanti saja ya. Wassallallahu alaihi Muhammad subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.